Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan menjelaskan seputar kamar anak. Ya, jadi kita akan lihat beberapa contoh kamar anak, di mana semua modelnya, tipenya, fungsinya itu agak berbeda-beda. Nah, sebenarnya ketika teman-teman semua ketika mau mendesain kamar anak, apa saja yang harus diperhatikan? Ya, akan kita bahas di video kali ini. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ketika kita mau mendesain kamar anak. Ya, otomatis setiap jenjang umur itu akan menentukan bagaimana kita mendesain. Contoh ya, misalnya anak umur masih baby. Kamar baby seperti apa? Otomatis fungsinya hanya untuk tidur baby, untuk ganti popok, untuk penyimpanan barang-barang yang memang kebutuhan baby. Lain lagi untuk kamar yang misalnya untuk anak yang di bawah 5 tahun, balita ya. Di bawah 5 tahun ini yang harus diperhatikan apa? Otomatis bentuk atau safety-nya. Ya, karena anak-anak masih kadang-kadang jatuh, ya masih belum stabil, belajar jalan dan sebagainya. Bentuk-bentuk atau safety-nya ini yang diutamakan. Jadi, misalnya contoh ya, ini kamar untuk anak SD. Jadi, untuk safety-nya atau untuk kesudutan, untuk keamanannya kita sudah agak medium, nggak terlalu high ya. Jadi, misalnya contoh seperti ini, ya. Contoh meja, karena ini kamar yang kita syuting pertama kali ini kamar anak SD, jadi kita sudah tahu bahwa anak SD sudah stabil, sudah lari-lari, kekuatannya sudah bagus ya, tidak terlalu memperhatikan untuk safety yang sedetail itu. Tapi kalau anak yang umur tadi balita ya, kita tahu bahwa mereka kadang-kadang lari-lari kepleset, jatuh, kebentur sesuatu. Nah, sudutan seperti ini otomatis harus di cover, harus dibuat lebih membulat, dibuat lebih aman, sehingga ketika anak-anak terbentur itu aman. Jadi itu yang satu yang harus diperhatikan adalah untuk anak umur berapa, karena otomatis kebutuhan anak balita tadi, baby, balita, anak SD ya, habis SD nanti ke anak remaja, terus kemudian anak yang beranjak dewasa, otomatis kebutuhannya sangat berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk pertama kali, umur dan juga kebutuhannya apa. Yang kedua, kebutuhan yang spesifik. Kita tahu bahwa anak-anak umuran SD ini yang banyak apa? Mainan. Nah, kita akan banyak menyediakan tempat-tempat untuk mainannya mereka. Mainan, display ya, bisa dilihat di sini. Contoh ya di sini ya, kita ada rak-rakan untuk mainan di sini ya. Semuanya isinya mainan karena anak-anak umur SD ini masih banyak sekali yang utamanya mereka apa? Bermain ya. Kegiatannya utamanya bermain. Tapi kita tahu bahwa SD juga mudah memulai pelajaran walaupun tidak terlalu berat, tapi sudah mulai belajar kita tahu. Otomatis kita harus menyediakan sama ya, meja belajar. Ya, meja belajar yang dengan size memang size anak SD. Ya, jadi kita lihat di sini kursinya juga sesuai kecil, ketinggian mejanya juga sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nah, di sini kita lihat, ini ada rak buku ya, tapi fungsinya juga kebanyakan buat mainan. Kita bisa lihat ke sini ya. Kita buat kamar ini cukup nyaman ya. Di sini kita lihat ya, mereka masih tidurnya guling-guling ya. Kita cover dindingnya dengan bahan yang soft ya, sehingga mereka ketika guling-guling terbentur nggak akan sakit ya. Ini soft touch semua. Bagian kepala juga soft touch, bagian pinggir juga soft touch ya. Jatuh ke sini juga masih aman karena ini panggung ya. Jadi jatuh ke sini anak misalnya sampai tidur guling-guling jeduk jatuh ke sini, jaraknya ini sangat dekat. Jadi relatif aman. Nah, ini memang kita desain untuk kamar anak SD. Nah, setelah kebutuhannya jelas, selera ya. Nomor 3 itu adalah selera. Jadi, anak-anak sedang suka apa? Ya, karena kita otomatis orang tua mau membahagiakan anaknya kita bilang, wah Superman aja ya deh ya, bagus Superman. Padahal anak-anak sukanya misalnya dinosaurus dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai kebalik ya. Kita buat siapa, otomatis menanyakan ke mereka itu sukanya apa. Nah, contoh kamar ini, anak-anak ini kita mendesain ketika jadi ini anaknya umur sekitar 5-6 tahun ya. Dia suka binatang-binatang, dia suka suasana yang ramai, suka suasana hutan. Jadi kita mendesain ini temanya in the jungle, kamar seperti berada di hutan. Dari wallpapernya kita tahu ini custom wallpaper yang kita buat, suasananya memang khas ya, seperti berada di hutan. Sampai plafonnya pun kita desain seperti bentuk pohon ya. Temanya sangat menentukan selera dari si anak. Jadi anaknya suka apa, ini yang harus diutamakan. Tadi dari umur kita tahu, jenis kelamin juga pengaruh, ketiga kebutuhan tadi, keempat itu modeling atau temanya. Nah, ini yang memang harus
perhatikan. Yang kelima, nggak kalah pentingnya adalah sirkulasi udara atau pencahayaan. Kita bisa lihat di sini bahwa pencahayaan alami di kamar ini sangat baik ya, udaranya juga sangat baik. Ada 2 jendela besar ya. Ini untuk sirkulasi ini sangat baik. Kesehatan nomor 1 ya, jangan sampai kita mendesain kamar anak yang nggak ada jendelanya atau jendelanya kecil-kecil, sirkulasinya nggak bagus ya. Jadi ini sangat penting ya, sirkulasi udara, pencahayaan alami ini sangat penting. Nah, di sini kita juga ada desainkan memang teras ya. Jadi anak-anak punya teras ya. Jadi mereka punya udara yang bagus di ruangan ini, tanpa AC juga sudah bagus ya. Jadi mereka bisa bermain, bisa mengeksplor apa yang ada di kamar ini dengan tanpa AC itu juga oke. Nah, ini yang sebenarnya lebih sehat daripada kita terkungkung di kamar yang harus AC ya. Udaranya sebenarnya kan kurang bagus. Buat anak-anak lebih bagus non AC sebenarnya. Tapi kalau memang di kota besar, suasananya panas, apa boleh buat, biasanya AC menjadi penentu. Tapi jangan lupa masalah pencahayaan dan juga pengudaraan. Ini sangat penting buat kesehatan anak. Oke, kita sekarang di kamar yang kedua, ya, tipe kedua, yaitu kamar ini untuk anak remaja perempuan. Ya, jadi kalian bisa lihat ya, kasnya remaja perempuan itu seperti apa ya. Otomatis mereka yang tinggal di sini tuh sukanya warna pink dan putih. Jadi kita memang mendesain kamar ini memang nuansanya itu pink dan putih. Ya, kita bisa lihat kebutuhan remaja perempuan dengan tadi yang kamar sebelumnya adalah kamar anak-anak ya, anak-anak SD. Ini remaja SMP SMA ya umurnya ya. Kebutuhannya apa? Sudah ada meja rias ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Remaja perempuan otomatis sudah membutuhkan meja rias. Kemudian kasur yang besar ya, ruangan yang luas, dan juga meja belajar yang memang sudah lebih serius. Jadi memang meja atau buat tempat belajar atau buat tempat laptopnya memang kita sudah siapkan, dan size-nya juga sudah size dewasa otomatis ya, karena memang umurnya sudah beranjak dewasa, umur belasan. Jadi tema, model, dan fungsi itu yang harus memang diperhatikan ketika kita mau mendesain suatu kamar ya. Dan juga nggak kalah pentingnya, remaja putri, remaja perempuan sudah membutuhkan tempat baju yang nggak kalah sama orang dewasa. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa kita pakai nuansa wallpaper custom yang bunga-bunga pink ya, sangat menyenangkan untuk dilihat. Jadi memang nuansanya di sini pekat sekali, pasti ini kamar anak perempuan. Nuansanya akan kita buat sefeminim mungkin, secantik mungkin, supaya yang memakai ruangan ini berasanya itu memang nyaman dan menyenangkan. Oke, yang nggak kalah penting tadi kita tahu bahwa cahaya alami pengudaraan ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi jendela besar ya, berukuran kurang lebih 120 kali 2,5 meter ya. Cahaya alaminya bagus, udara juga bagus. Nah, ini penting untuk setiap kamar anak. Jadi buat para orang tua, jangan lupakan masalah cahaya dan udara buat anak-anak kalian. Tips yang juga nggak kalah penting, masalah ukuran ya. Ukuran kamar idealnya berapa sih buat kamar-kamar anak? Ya, memang kita nggak bisa ngomong ideal general sekali ya, karena memang volume dan besarnya tiap-tiap rumah kan berbeda. Tapi secara umum angka yang cukup oke sebenarnya itu mulai dari contoh kamar ini ya. Ini sekitar 3,5 bersih kali panjangnya sekitar 5-6 meter. Kenapa lebarnya kita ambil minimal 3,5? Nah, kita bisa lihat bahwa kasur, kita tahu kasur ukurannya panjang pasti 2 meter. Pasti ya. Jadi kalau kita ambil jarak segini, ya ini kurang lebih 1,5 meter, ini buat lalu lalang, buat aktivitas itu masih sangat nyaman sekali. Banyak di rumah-rumah yang mungkin perumahan ya, digambar itu 3 meter lebarnya, tapi 3 meter itu 3 meter kotor, sehingga bersihnya hanya 285 atau 290. Nah, itu sebenarnya kurang ideal karena apa? Jaraknya hanya buat lewat itu, kalau ada orang bersisipan itu sudah sempit, kurang nyaman. Jadi sebaiknya minimal lebarnya adalah 3,5. Lebih baik lagi 4 kalau memang menghendaki ada TV ya. Tapi kalau nggak ada TV 3,5 sudah oke. Panjangnya, nah panjang ini kan sangat relatif ya. 4 meter itu sudah lumayan baik ya. Kalau mau kelihatan luas 5-6 meter. Karena apa? Di ruangan ini kan ada fungsi yang lain ya. Tadi selain meja ada wardrobe, lemari besar ya, sehingga
ukuran segini sudah sangat ideal ya, 3,5 kali 5 atau 6 meter. Nah, buat kamar-kamar khusus yang misalnya menghendaki ada kebutuhan-kebutuhan misalnya tempat main yang lebar buat anak-anak, itu mungkin ukurannya bisa disesuaikan. Oke, tips lagi yang mungkin juga berguna buat teman-teman masalah kasur ya, ukuran kasur ya. Kalau kasur yang king size seperti ini 2x2 memang paling ideal kalau ruangannya cukup lebar. Tapi buat anak dari kecil, remaja, dewasa, sebenarnya kalau kasur single itu yang cukup oke itu 120. Seringkali mom and dad, anaknya kecil pakai 90 aja. Nah, memang kalau ruangannya misalnya kamarnya hanya 3x3, mungkin 90 kali 2 meter itu sudah cukup oke. Tapi sebaiknya karena kita mau mementingkan kenyamanan buat anak, minimalnya 120. Jadi anak-anak itu bisa bergerak dengan bebas. Ya, untuk remaja atau dewasa sebaiknya ya memang ukurannya mulai dari 160, 180 maupun 2 meter, ya itu menyesuaikan dengan tempatnya. Kalau memungkinkan, ranjang besar seperti ini sangat nyaman untuk digunakan ya, karena bisa bergerak dengan bebas. Mungkin kalau ada teman main bisa, mungkin kalau ada saudara main juga bisa tidur bersama ya. Jadi memang ideal ini tergantung dari lokasi dan ukuran kamar ya. Jadi memang minimalnya 120 ya, maksimalnya 2 meter ke 2 meter itu the bestnya ya. Tapi memang kalau memang lokasinya cukup. Oke, sekarang kita berada di kamar anak perempuan SD ya, umur sekitar 6-7 tahun. Dimana memang kita datang ke sini kita sudah dikasih ruangan yang memang seperti ini, dan memang request dari konsumen memang menghendaki adanya bunk bed ya, terus adanya selosotan ya, perosotan ya, walaupun kamarnya lebarnya nggak terlalu lebar, tapi memang karena pengen ada pelosotannya, pengen ada bunk bed ya, jadi kita coba desain semaksimal mungkin. Yang kita perhatikan juga tadi ya buat anak-anak bahwa sudut-sudut, nah seperti ini nih contoh ya, meja kita buat tanpa sudut ya, oval, jadi memang aman buat anak-anak ketika berlari sampai menabrak nggak akan mencederai ya. Contoh lagi tangga nih ya, bisa dilihat bahwa sudut-sudut tangga kita buat semuanya oval ya, sehingga memang safety-nya otomatis lebih tinggi buat anak-anak. Nah, karena ada permintaan bunk bed, kita tahu bunk bed anak-anak bisa lompat ya. Nah, kita buat juga safety-nya juga cukup oke. Kita buat di atasnya kepala anak-anak sehingga mereka nggak bisa lompat ke bawah. Jadi walaupun lokasinya tinggi tapi aman buat anak-anak. Kamarnya cukup asik ya, walaupun tidak terlalu besar tapi kita buat semaksimal mungkin ya. Dari ranjang double size di sini 2 meter kali 2 meter, bisa buat orang tua dan anak. Di atas juga masih bisa buat anak-anak juga. Jadi di sini bisa muat sekitar 2 anak-anak, 2 dewasa itu muat ya, bahkan sampai 3 anak-anak. Di atas bisa 2 anak-anak. Jadi kamar ini kita maksimalkan memang ya. Di sini memang masih ada TV, tapi memang belum dikasih TV, tapi memang sudah dirancang ya. Karena anak perempuan kita juga sediakan cermin ya, buat sedikit berdandan atau mengaca ya. Meja buat belajar, meja buat penyimpanan ya, compact ya. Kamar ini compact sekali ya, jadi memang padat, fungsional, dan memang tematik yang memang feminim ya. Dari lampu kita juga itu, lampunya ada lampu kelinci ya. Untuk penyimpanan di kanan kiri kita ada lemari baju ya, nggak terlalu besar tapi cukup fungsional ya. Jadi lemari paling lebar sekitar 80, tapi kali tingginya 3 meter. Jadi selain buat storage, itu juga bisa buat lemari bajunya anak-anak. Nah, ini ranjang ya, belakang otomatis kita buat juga soft ya, bahan yang soft. Dan juga karena memang ruangannya tidak terlalu besar, kita juga buat sepanjang semua step ini adalah lemari yang kita buat tangga. Isinya buku itu penuh. Ternyata ketika kita buat desain yang memang permintaannya, waduh saya butuh buat bukunya banyak, taruh mana ya? Karena ruangannya nggak terlalu besar, lemarinya terbatas, kita buat lemari bentuknya tangga. Fungsinya dapat, modelnya dapat, cantiknya dapat, tapi tercover kebutuhannya. Semua orang tua ingin menyenangkan anak pastinya. Dengan apa? Dengan mewujudkan impiannya mereka di kamarnya mereka.
Ya, itu salah satu yang kita bisa berikan ke anak-anak yang sesuai seleranya mereka, fungsinya dapat, ya mereka sukanya apa juga dapat, ya modelnya dapat, warnanya dapat, safety-nya dapat. Nah, itu yang memang kamar ideal buat anak-anak. Nah, ini sekarang saya berada di kamar anak laki-laki, ya, yang temanya dinosaurus. Ya, bisa kalian lihat ya, jadi sekeliling kita itu semuanya adalah tema full dinosaurus. Jadi anak yang memakai kamar ini itu anak umur 6-7 tahun waktu kamar ini dibuat. Sekarang si anaknya udah sekitar 9 tahunan ya. Tapi karena kita buat temanya nggak terlalu cute sekali, jadi masih oke. Sampai umur mungkin sampai 10-12 tahun. Dimana requestnya memang ada bunk bed ya, ada bunk bed. Salah satu fungsi bunk bed ini selain memang untuk supaya kesannya lebih asik, kamar anak kan kalau ada tangganya, kalau ada kasur di atas itu rasanya seperti lagi camping ya. Bunk bed itu suasananya sebenarnya mau ditonjolkan ada suasana seperti kita sedang camping ya, sedang di rumah pohon seperti itu ya. Jadi anak-anak memang lebih suka ketika kamar ini jadi, anak tersebut itu sangat happy, sangat sukacita. Karena apa? Sesuai dengan keinginannya dia. Kita juga siapkan buat anak-anak belajar kakak beradik ya di kamar ini, jadi mereka bisa belajar bersebelahan. Jadi meja juga kita buat pendek ya, memang size-nya lebih kecil ya, karena buat anak SD, jadi mereka bisa belajar bersama, Zoom bersama, bisa oret-oret di dinding ya. Dinding ini dindingnya kaca. Jadi memang ketika anak-anak mau coret-coret sesuatu pakai spidol yang bisa dihapus, ini memang kita sudah siapkan ya. Jadi anak-anak bisa explore, anak-anak bisa coret-coret dengan bebas. Di dinding memang kita sudah siapkan buat dicoret-coret. Nah, itu salah satu keunikannya. Lantai ya, lantai kita juga buat suasananya dari kayu sehingga suasana hangatnya itu dapat. Ya, jadi nuansa desain dari kamar ini tuh banyak ke kayu-kayuan, sedikit putih dan juga nuansa dinosaurus. Jadi mainan ini pun lemari sebesar ini tuh sudah full mainan. Ya, kita bisa lihat itu full mainan semua, tas-tas anak juga. Ini ada meja pasir, meja buat mainan, meja buat prakarya, ya, buat Lego juga. Kita juga siapkan Lego. Jadi memang di sini fungsinya lebih ke kamar bermain, kamar tidur dan juga kamar belajar. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada dinosaurus merah, dinosaurus hijau, biru, ya. Jadi memang colorful sekali. Nah, itu ciri-ciri khas kamar anak yang memang masih TK SD. Jadi kita memang desain supaya imajinasi mereka lebih hidup dengan warna-warna yang cerah, dengan warna-warna yang ramai, ya, sehingga memang imajinasi anak itu bisa berkembang dengan baik. Nah, ada yang khusus di sini juga, ya. Kita tahu tadi pencahayaan alami, di sini kita langsung menghadap ke luar ya, tapi karena luar ini adalah langsung jalan raya, jadi kita memang buat lebih kedap. Kacanya pakai double glass ya, jadi selain tenangannya dapat, cahayanya dapat ya, tapi anak-anak tetap bisa fokus belajar dengan baik ya. Di sini kita juga pakai korden ya, kita lihat ya, tirainya ini namanya roller blind ya. Jadi kalau teman-teman butuh tirai-tirai khusus, blind-blind khusus yang memang macam-macam, kalian bisa lihat di video saya yang tentang korden di sini. Ya, jadi ini korden namanya rainbow blind, ya, bisa gelap dan terang sesuai kebutuhan, ya. Nah, itu dia tips-tips ya dari berbagai macam model kamar yang tadi kita sudah bahas, ya. Nah, di kamar anak laki, anak perempuan, remaja, ya. Kamar anak SD, kamar anak TK, dan kita bisa mendesain dengan sangat personal sekali ya. Jadi memang buat teman-teman yang mau mendesain kamar anak, memang yang dipentingkan apa? Anaknya sukanya apa? Ya, anaknya sedang butuh apa sekarang? Nah, itu yang kita memang siapkan untuk mereka pakai. Jadi jangan kita kadang-kadang orang tua berpikir, anak saya nanti kan besar, saya desainnya yang kamar standar aja. Ya, kamar seperti kamar orang dewasa. Betul, kamarnya masuk ke kamar yang baru otomatis ya cukup happy. Tapi apakah mereka puas dengan kamar tersebut? Karena tidak ada sesuatu yang mereka cintai, sesuatu yang mereka sayangi. Ya misalnya suka dinosaurus, kamarnya catnya temboknya putih. Karena nanti jangka panjang kan pasti catnya kembali ke putih. Nah, seperti itu apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi apakah anak akan happy dengan hal itu? Ya, happy-nya ya mungkin agak-agak saja. Jadi apakah kita anak-anak kira-kira senangan lihat temboknya gambar dinosaurus yang dia suka atau tembok putih?
kalian bisa tahu jawabannya. Nah, jadi seperti itu kira-kira tips dan trik mendesain kamar anak yang baik ya. Jadi jika kalian butuh untuk konsultasi, untuk desain, kalian bisa kontak kami ya, sehingga apa yang kalian butuhkan bisa kita wujudkan bersama. Jika kalian suka, ya kalian bisa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.